Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nurli Desma dengan NIM 230505944. Di sini saya akan menjelaskan tahapan design thinking, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, sebelum masuk ke tahap-tahapnya, kita perlu tahu dulu apa sih itu design thinking. Jadi, design thinking adalah sebuah metode atau pendekatan pemecahan masalah yang berfokus pada kebutuhan dan pengalaman manusia, yang bisa disebut dengan user-centered design. Artinya, dalam setiap langkah desain itu, kita selalu berusaha memahami apa yang dibutuhkan pengguna, bagaimana mereka berpikir, dan apa yang mereka rasakan. Jadi, dalam prosesnya, design thinking menggabungkan cara berpikir kreatif dan analitis. Jadi, desainer tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga berusaha memahami perilaku, emosi, dan motivasi pengguna. Pendekatan ini banyak digunakan dalam bidang desain UI UX, pengembangan produk, bisnis, dan inovasi digital karena mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga relevan dan mudah digunakan. Tahap pertama dalam design thinking adalah empathize, yaitu memahami secara mendalam siapa pengguna yang akan menggunakan produk atau layanan kita. Caranya bisa dengan melakukan wawancara, observasi, atau survei supaya kita tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang menjadi kesulitan mereka. Nah, intinya kita harus melihat dunia dari sudut pandang pengguna, bukan dari pandangan kita sendiri. Jadi hasil dari tahap ini akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah desain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, setelah memahami pengguna, tahap berikutnya adalah define atau merumuskan masalah. Tahap ini adalah saat kita merumuskan masalah yang sebenarnya. Semua informasi yang didapat dari tahap empathize kemudian dianalisis untuk menemukan pola dan inti permasalahan yang dialami pengguna. Jadi, di tahap ini, desainer menyusun pernyataan masalah atau problem statement yang jelas dan terarah. Misalnya, kita menemukan bahwa pengguna merasa kesulitan menemukan fitur tertentu karena tampilan aplikasi yang terlalu kompleks atau rumit. Nah, pernyataan masalah seperti ini penting supaya solusi yang kita buat nanti bisa tepat sasaran. Tahap berikutnya adalah ideate. Tahap ideate merupakan proses berpikir kreatif untuk menemukan berbagai kemungkinan solusi dari masalah yang sudah didefinisikan. Semua ide boleh dikeluarkan, tidak ada yang salah di tahap ini karena tujuannya memang untuk memperluas kemungkinan. Jadi, desainer dapat menggunakan berbagai teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau sketching. Nah, setelah ide terkumpul, barulah dipilih beberapa ide terbaik yang paling memungkinkan untuk diwujudkan menjadi solusi nyata bagi pengguna. Setelah punya ide yang kuat, kita masuk ke tahap prototype. Tahap prototype adalah proses mengubah ide menjadi bentuk nyata agar dapat diuji dan dilihat bagaimana ide tersebut bekerja. Prototipe ini bisa berupa sketsa, wireframe, model digital, atau rancangan sederhana dari produk akhir. Tujuannya bukan untuk membuat produk yang sempurna, tetapi untuk memperlihatkan konsep utama dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan desain tersebut. Dari prototipe ini kita bisa tahu bagian mana yang sudah bagus dan mana yang perlu diperbaiki. Dan tahap terakhir dalam design thinking adalah tes, yaitu menguji prototipe kepada pengguna untuk melihat seberapa baik solusi tersebut menyelesaikan masalah. Kita amati bagaimana pengguna berinteraksi dengan desain, apa yang mereka suka, dan apa yang membuat mereka bingung. Nah, dari hasil tes ini, desainer dapat melakukan perbaikan berulang hingga desain benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, design thinking itu sifatnya berulang. Kalau hasil tes belum optimal, kita bisa kembali ke tahap sebelumnya untuk menyempurnakan.
Nah, jadi kesimpulannya, 5 tahapan design thinking, yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan test, semuanya saling berhubungan dan berfokus pada pengguna. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita bisa menciptakan desain UI UX yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada manusia. Ya, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.